Marji Ministry. Apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulakan PD Sabtu kita pada hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih karena pada hari ini Engkau masih memimpin kami dari mulai hingga selesai ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah henti-henti, yang senantiasa mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami pada hari ini dari mulai hingga selesai. Dan saya membuka ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Seterusnya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya.
soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, hey soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar sharing kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita nyanyikan lagu ini, Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Shalom Aji Ministry, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus dan selamat bertemu pada persekutuan doa Sabtu kita pada hari ini. Oke, hari ini saya akan membawa sharing. Sebelum itu mari kita bersatu hati, kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk bersekutu kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan, atas kekuatan pengharapan dan rahmat-Mu yang sentiasa baru dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau pimpin pikiran, hati dan telinga kami ya Bapa agar kami tetap fokus untuk sama-sama belajar dalam kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu yang menjadi alat sebagai penyampai firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berbicara. Kami buka persekutuan kami ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, haleluya, shalom sekali lagi. Syukur karena kita masih dapat bersama-sama untuk persekutuan doa Sabtu kita pada hari ini. Dan tema sharing saya pada hari ini ialah Count Your Blessing. Maksudnya kita kira berkat kita. Oke, sebelum itu, pernahkah apabila kita berada dalam semasa kita menerima mukjizat, bila segala sakit penyakit disembuhkan, bila sesuatu perkara yang sangat mustahil tapi menjadi mustahil, dan apabila kita menerima berkat yang berkecukupan bahkan berkelimpahan, memang sangat mudah untuk kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, kan? Tetapi bila kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah atau hal-hal yang sulit, kita mempunyai masalah dari segi pembelajaran, keuangan, hubungan yang tidak berapa baik di antara keluarga ataupun rekan-rekan dan orang-orang sekeliling. Ketika kita berada dalam keadaan itu, masihkah kita dapat mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sangat baik? Masihkah kita dapat mengucap syukur ketika kita berada dalam keadaan yang terlalu sulit atau kita berada dalam keadaan titik terendah kita? Bagi saya secara pribadi, secara jujur, saya akui saya tidak dapat ungkapkan perkara itu. Saya tidak dapat mengucap syukur. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang sangat sulit. Tetapi saya sadar bila saya semakin fokus dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang menjatuhkan saya, hal-hal yang begitu menekan hidup saya, keadaan itu bukan pula menjadi baik. Bukan pula sesuatu keadaan itu menjadi semakin membaik, tapi semakin memburuk. Dan saya rasa tersangat lemah. Nah, saya yakin, saya percaya kita semua pernah menghadapi saat-saat yang sukar dan saat itu kita tidak dapat mengucap syukur lagi. Kita seringkali merasa tidak ada apa-apa yang kita miliki karena kita fokus pada hal yang kita tidak ada.
kita merasa down karena kita fokus pada hal-hal yang melemahkan kita, yang menjatuhkan diri kita sendiri. Nah, hari ini mari kita belajar untuk ubah cara pikir kita, sikap kita, dan kita belajar untuk matangkan rohani kita. Ada satu kaidah yang saya coba praktikkan, saya coba lakukan pada saat ini untuk mengelakkan saya tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang melemahkan diri saya secara pribadi. Hal yang saya lakukan adalah mengira berkat apa yang saya alami pada setiap hari yang saya lalui. Meskipun saya percaya setiap dari kita lebih fokus kepada masalah berbanding dengan berkat. Sebenarnya setiap hari yang kita lalui itu kita selalu menerima berkat, kita selalu menerima mukjizat daripada Tuhan. Cuma kadang-kadang kita terskip sebab kadang-kadang kita tidak sadar sebab kita lebih fokus pada masalah yang ada, kita lebih fokus pada pergumulan yang kita hadapi, dan itu yang menyebabkan kita hilang fokus. Tapi sebenarnya berkat Tuhan, mukjizat Tuhan ada, sentiasa ada. Dan bila saya coba praktikkan untuk kira berkat saya setiap hari, saya coba untuk buat list, dan saya sudah set dalam diri saya untuk hari ini mesti pagi ini sepanjang hari ini saya harus kira berkat saya. Walau apapun pergumulan yang saya hadapi, apapun kesulitan yang saya hadapi, saya akan tetap kira berkat saya hari ini, dan saya akan buat dalam satu list lah. Dan bila hari semakin hari saya lakukan hal itu, saya coba saya praktikkan kira berkat saya, dan tidak lari lah, memang tidak lari, tetap akan ada masalah, tapi yang bagusnya sana, yang ajaibnya perbuatan Tuhan sana adalah kita tidak akan merasa lebih terbeban seperti sebelum ini, tetapi kita malah menganggap masalah yang ada itu adalah satu proses untuk kita belajar, kita untuk berubah, untuk kita lebih matang dalam rohani. Jadi bila saya mula untuk kira blessing yang ada dalam hidup saya tidak jangka pun akan terjadi. Saya tidak sangka memang hal yang yang saya pikirkan tidak mungkin, sentiasa ada mukjizat yang Tuhan lakukan, sentiasa ada berkat yang Tuhan lakukan di setiap hari. Biar dalam perkara kecil pun saya dapat terasa, wow, Tuhan, Engkau sangat ajaib, Tuhan, Engkau sangat hebat. Dan itulah yang membuat saya dapat ubah sikap saya yang selalu down bila ada masalah yang saya hadapi. Kenapa kita perlu ubah mindset kita, cara fikir kita? Kenapa kita perlu ubah sikap kita yang lebih memikirkan, lebih memfokuskan hal-hal negatif berbanding mukjizat, berbanding berkat yang Tuhan berikan? Karena kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak raja, kita diberkati dan harus menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Dan mari kita renungkan kebaikan Tuhan bagi umatnya. Kita lihat dalam Ulangan pasal 2 ayat 7. Sekali lagi Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Dalam ayat ini berkenaan dengan bangsa Israel yang menuju ke tanah perjanjian, dan mereka harus melalui jalan di padang gurun lah. Dan saya percaya kita tahu padang gurun ini adalah tempat yang sangat panas, kering, dan sangat susah untuk hidup. Itu yang saya pikirkan. Tapi
Sebenarnya kehidupan bangsa Israel ini mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan sangat ajaib di waktu kekeringan. Selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Dan mari kita perhatikan pula apa yang Tuhan perbuat bagi kita sebagai umatnya. Oke? Yang pertama adalah Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan umatnya. Nah, selama berada di padang gurun, bangsa Israel tidak pun menganggur. Mereka tidak diam saja, tetapi mereka melakukan sesuatu. Mungkin situasi sekarang membuat kita tertanya-tanya bahwa perlukah kita lakukan sesuatu? Ataupun kita merasa tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi mari ubah cara pikir kita dengan di saat situasi yang tidak mungkin, di saat situasi kekeringan, atau di saat situasi yang menyebabkan kita tidak dapat berbuat apa-apa dan kita tidak dapat pun buat sesuatu. Di saat situasi yang kita alami, kita tidak ada harapan, tetapi saat itu marilah kita lakukan sesuatu dan Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Apapun usaha yang kita lakukan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan mintalah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Seterusnya bagi poin yang kedua, Tuhan memperhatikan jalan umatnya. Oke. Berada di padang gurun memberi kesan yang sangat tidak baik, bukan saja dari segi fisikal tapi dari segi emosi. Terkadang terasa di pinggir dan diabaikan. Tetapi di sana bangsa Israel tidak ditinggalkan, malah mereka diperhatikan dan setiap jalan-jalan mereka diatur oleh Tuhan. Poin yang seterusnya ialah Tuhan memperhatikan perjalanan umatnya. Berada di padang gurun bagi bangsa Israel, mungkin bagi pendapat kita pun mungkin akan terasa, kita merasa sangat efek lah, bagi kesan lah pada dari segi fisikal dan emosi, terasa di pinggir dan diabaikan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel, malah Dia memperhatikan setiap jalan-jalan yang dilalui oleh bangsa Israel, dan Dia mengatur setiap jalan kehidupan bagi umatnya. Dalam situasi saat ini mungkin ada di antara kita merasa seperti ditinggalkan, dipinggirkan, diabaikan, tetapi percayalah, sadarlah, Tuhan sedang memperhatikan kita dan Dia sangat memerhatikan perjalanan hidup kita. Tuhan melihat dan mengerti setiap keadaan hidup kita, dan Tuhan memperhatikan dengan teliti akan jalan-jalan kehidupan yang kita lalui. Tuhan sudah mengatur dan Tuhanlah yang membimbing langkah-langkah kita agar kita berjalan sesuai dengan rencananya. Poin yang seterusnya adalah Tuhan menyertai umatnya. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan bagi umatnya, bagi bangsa Israel, mesti dorang tidak ada kan? Tetapi kasih sayang Tuhan yang sangat besar membuat Tuhan tidak mau meninggalkan umatnya sendirian, dan Tuhan menepati janjinya, dan Tuhan menggenapi janjinya. Dia tidak lalai, dan Tuhan sentiasa hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan sentiasa bersama kita di setiap saat, setiap hari. Dalam situasi yang sulit pun Tuhan sebenarnya ada. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan tetap menyertai kita. Oleh itu janganlah kita takut dan cepat patah hati, sebab ada Tuhan yang bersama kita selama-lamanya. Amen. Jadi kalau kita disiplinkan diri kita atau set dalam diri kita untuk melihat
apa yang kita ada dan bersyukur dengan apa yang kita ada, maka kita bukan saja mengubah diri kita, tetapi kita juga mengubah pandangan orang lain terhadap kita. Dan pasti mereka, orang-orang sekeliling kita akan melihat, akan merasa diberkati dengan sikap kita yang sentiasa positif dan selalu bersyukur biarpun dalam keadaan yang sulit. Jalanilah hidup dengan iman, biarpun dalam situasi kekeringan seperti di padang gurun. Percayalah Tuhan sentiasa ada. Dia tetap akan memberkati dan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Jalanilah hidup dengan iman, biarpun berada dalam situasi yang kering seperti di padang gurun, tetapi percayalah, Tuhan tetap ada. Tuhan akan tetap memberkati kita dan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Tuhan kita sangat ajaib dan dapat melakukan segala perkara. Dan kita harus sadar bahwa kita ada hari ini, kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai sini saja sharing saya pada hari ini. Dan saya harap kita semua sama-sama dapat belajar bagaimana untuk selalu bersyukur dalam situasi yang sangat rumit. Mungkin dari segi pelajaran kita kah, dan mungkin masih ada yang sekarang ini sedang menyiapkan semua tugasan dan merasa tertekan, tapi percayalah, berdoalah, berharaplah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan membantu. Tuhan pasti akan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa kita pada hari ini, dan saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin, Engkau telah menyertai persekutuan doa kami pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami mohon Tuhan pengampunan daripada Engkau ya Bapa, karena kami seringkali lalai dan seringkali merungut dengan hal-hal yang tidak kami miliki, dan kami tidak sadar bahwa Tuhan sentiasa menyediakan berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu sebentar tadi yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sentiasa memberkati kami dalam apapun hal yang kami lakukan, dan Tuhan sentiasa menyertai jalan hidup kami ya Bapa, dan kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau tetap terus memimpin kami agar kami tetap berdiam di dalam Engkau, dan kami dapat mengucap syukur untuk segala sesuatu hal yang kami lalui. Biarpun dalam keadaan sulit Tuhan, kami dapat mengungkapkan bahwa Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, pimpin kami ya Bapa agar kami juga belajar untuk meresponi firman-Mu ini, biar kami praktikkan setiap yang kami belajar pada hari ini, biar kami bertumbuh dan matang dalam rohani kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktiviti kami masing-masing Tuhan. Biar dimanapun kami berada Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai ya Bapa. Tuhan, kami tutup persekutuan doa Sabtu kami pada hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.